A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Kitab I'anatul Talibin halaman 7, masalah jamaah jilid 2. Wahya bijam'in katsirin afdalu minha fi jam'i kalili lil khabari sahihi wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan dia jamaah dengan jamaah yang banyak itu terlebih baik daripada jamaah pada jamaah yang sedikit karena hadis yang sahih. Wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ilallah. Dan bermula barang yang ada hanya barang itu yang paling banyak, niscaya maka bermula yang barang itu yang paling cinta kepada yang barang oleh Allah Ta'ala. Kumpulan orang yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala yaitu kumpulan orang yang banyak, apalagi untuk melaksanakan ibadah. Ila linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena imamnya orang bid'ah. Seandainya yang jadi imam orang bid'ah tersebut pun bid'ah yang tidak jadi kafir, karena bid'ah ada dua macam. Ada orang bid'ah yang menjadi kafir si orang yang melakukan bid'ah, ada bid'ah yang cuma sekedar dosa besar. Orang yang melakukan bid'ah seperti mujassimah, orang mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim, menurut pendapat kuat itu boleh diikuti sebagai imam, namun makruh. Akan tapi seandainya yang jadi imam itu orang bid'ah yang menjadi kafir karena bid'ah tersebut, seperti mungkir ba'si, seperti orang yang ingkar terhadap bi'tsah Rasul, terhadap kebangkitan Rasul, mengingkari wal hasyril ajsam dan hasyar bagi ajsam, seperti mengingkari ada kebangkitan bentuk tubuh manusia, dan seperti mengingkari mengetahui Allah Ta'ala dengan juz'iyat, maka tidak sahlah ikut di belakang imam tersebut. Imam yang bid'ah, contohnya imam bid'ah yang bisa menjadi kafir, ataupun seseorang yang bid'ah yang bisa menjadi kafir. Halaman 8 di dalam, orang yang mengingkari kebangkitan Rasul yang pertama. Yang kedua, orang yang mengingkari bahwa kebangkitan nanti di hari akhirat bentuk tubuh asli kita, mengingkari. Yang ketiga, orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala juz'iyat. Maka yang demikian dikatakan orang yang ahli bid'ah yang kufur, maka tidak sahlah ikut, tidak sah menjadi imam. Namun kalau bid'ah cuma bid'ah mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim, itu boleh dijadikan sebagai imam. Jadi intinya, jamaah yang paling banyak jamaahnya itu terlebih baik ketimbang jamaah yang sedikit jamaahnya, kecuali jamaah yang paling banyak jamaahnya dipimpin oleh imam yang bid'ah, seperti contoh imam yang bid'ah seperti contoh Rafidhi, itu satu golongan Syiah. Yang kedua fasikin, imamnya fasik. Yang jadi imam adalah orang yang fasik, itu imam tersebut. Fasik tersebut dengan semata-mata pun sangkaan ataupun kita menyangka yang jadi imam itu orang tersebut memang fasik, walaupun
mata kita, namun sangkaan kita fasik. Kebetulan pada hari itu dia jadi, lebih baik cari saja jamaah. Fal aqallu jama'at, itu yang paling baik nisbah jamaah. Seandainya ada kasus di belakang, misalnya yang jadi imam orang fasik, maka jamaah sedikit lebih baik. Ada kala yang jadi imam itu ahli bid'ah, maka jamaah sedikit lebih baik kita ikuti. Bal infirad afdalu, bahkan salat sendiri itu lebih baik ketimbang mengikuti jamaah yang ada imamnya yang fasik. Kada qalahu syekhuna tama'an li syekhi Zakaria rahimahumullah ta'ala. Begitulah pendapat yang diungkapkan oleh guru kita bersama Syekhuna Ibnu Hajar karena mengikuti bagi gurunya Syekhuna Zakaria Ansari. Menurut pendapat Zakaria Ansari dan menurut pendapat Ibnu Hajar, seandainya jamaah yang banyak yang jadi imam ahli bid'ah ataupun yang jadi imam orang fasik, maka lebih baik mengikuti, maka lebih salat sendiri. Wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkanil aw syuruti wa in atabiha. Begitu pula seandainya ada jamaah yang banyak namun imamnya laukana layak takidu wujuba ba'dil arkan, yang jadi imam seandainya ada ya imam itu tidak beriktikad ia akan wajib sebagian rukun ataupun sebagian syarat. Ada imam yang madhab lain, adapun imam yang aliran yang lain tidak meyakini, tidak beriktikad bahwa sebagian daripada rukun salat itu wajib. Misalnya rukun yang telah kita ketahui 13 rukun, ada sebahagian rukun yang tidak diiktikad oleh imam tersebut wajib rukun tersebut dilakukan. Ataupun syarat, ada sebahagian syarat untuk sah salat tidak diiktikad oleh imam tersebut wajib melakukan syarat tersebut. Wa in atabiha, dan sekalipun melakukan ianya imam dengannya rukun-rukun ataupun seluruh syarat, li'annahu yaqsudu biha nafliyah, karena sesungguhnya imam itu bermaksud ia dengan segala rukun ataupun syarat tersebut akan sunat. Wa huwa mubtilun indana, dan bermula dianya beriktikad rukun yang wajib menjadi sunat itu dapat membatalkan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, beriktikad rukun yang wajib menjadi sunat membatalkan Ada imam yang melakukan seluruh rukun salat, namun dalam iktikadnya sebahagian rukun yang dilakukan oleh imam sunat. Apabila ada imam tersebut, kita tidak boleh ikut dengan jamaah tersebut. Kenapa? Karena beriktikad sebahagian rukun menjadi sunat ataupun beriktikad sebahagian syarat menjadi sunat itu membatalkan salat menurut pendapat yang kuat di Imam Syafi'i. Au qaulil qalili bi masjidin mutayaqinin ali ardihi hala ardihi, ataupun seumpama keadaan jamaah sedikit di satu masjid yang diyakinkan akan keadaan bumi yang masjid ataupun harta bangunannya masjid. Misalnya ada perbandingan, ada satu masjid jamaahnya banyak, ada satu masjid jamaahnya sedikit. Masjid yang jamaahnya sedikit diyakini buminya halal misalnya, ataupun diyakini bangunan yang dibangun terhadap masjid tersebut baik, bukan harta riba, bukan harta haram, itu lebih baik salat dengan jamaah yang sedikit, karena kita meyakini masjid tersebut dibangun dengan keikhlasan dan bukan harta haram, dibandingkan dengan salat di masjid yang jamaahnya banyak tapi kita tak meyakini tentang kemasjidan tersebut, apakah masjid tersebut dibangun dengan harta haram ataupun tidak. Au ta'atuli masjidi qaribin aw ba'idin minha, ataupun
seumpama kosong masjid yang dekat ataupun masjid yang jauh daripada jamaah, dengan sebab ghaibatihi anhu, dengan sebab menghindarnya seorang daripadanya, dengan sebab jauhnya seorang daripada masjid. Likauni imami, likauni imamah, karena keadaannya seorang itu menjadi imam masjid. Boleh sedikit seandainya kosong jamaah pun masjid jauh. Seandainya tidak didirikan, lebih baik apalagi sedikit itu orang tersebut dari masjid, orang lain tidak, sedikit tidak ada imam di situ, imam ataupun supaya orang lain hadir ke masjid. Diungkapkan ke depan nanti, au yahduru, hadirlah para manusia, dengan sebab kadang-kadang orang termotivasi walaupun jamaah yang sedikit supaya orang lain ikut. Fakalilu, demikian keadaan itu lebih baik daripada jamaah. Maka ikuti jamaah orang baik. Asa ba'duhum annal ifrat fihi bighaibat, sama berpendapat dan membahas ilmu bahwa salat sendirian dengan sebab salat sendiri bil muta'atil daripada salat dalam masjid. Kenapa kosong jamaah daripada salat? Nah, jauhnya manusia daripadanya masjid itu lebih baik. Ini ada kasus yang dibahas oleh sebagian ulama, seandainya tidak kita salat, kosong masjid daripada salat, lebih baik salat sendirian di masjid tersebut, ada orang salat, walaupun masjid tersebut tidak ada jamaah, sedikit pun tak ada jamaah. Pendapat yang kuat sebaliknya, apabila ada masjid kosong di seberang ataupun pergi ke masjid seberang untuk pada salat di masjid sendirian, demi untuk mengisi masjid yang kosong, itu tidak baik. Itu pendapat kuat. Kana imamul qalili aula bil imamati linahu ilmin kana ru indahu aula. Dan seandainya adalah imam jamaah sedikit, itu lebih baik dengan menjadi imam bagi karena seumpama orang yang berilmu, karena huduru indahu aula, adalah menghadiri masjid yang jamaah sedikit itu lebih baik. Laukana imamul qalili aula, seandainya adalah imam masjid jamaah yang sedikit itu lebih baik dengan profesi sebagai imam. Alasan
mungkin jamaah sedikit itu imamnya lebih punya ilmu, maka menghadiri